Halo, perkenalkan nama saya Cornelia Bonsapia. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, Samuel Koning. Perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut bisa terjadi sebab dari internal dan juga eksternal yang mengakibatkan perubahan. Soemarjan juga mengatakan perubahan sosial merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai sikap dan perilaku. Yang ketiga, Kingsley Davis. Davis menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perubahan sosial. Jenis-jenis perubahan sosial dibagi menjadi 7. Yang pertama, perubahan lambat atau evolusi. Evolusi merupakan perubahan yang memerlukan waktu lama. Biasanya berupa rentetan perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Yang kedua, ada perubahan cepat atau revolusi. Revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, ada perubahan kecil. Perubahan kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak berpengaruh langsung pada masyarakat. Yang keempat, ada perubahan besar. Perubahan besar merupakan perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaganya. Yang kelima, ada perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang direncanakan lebih dulu oleh pihak-pihak yang ingin mengadakan perubahan pada masyarakat. Yang keenam, perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki merupakan perubahan sosial yang tidak direncanakan dan terjadi di luar pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Yang ketujuh, ada perubahan struktural. Perubahan struktural merupakan perubahan yang sangat mendasar dan menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Yang ketujuh, ada perubahan struktural. Perubahan struktural merupakan perubahan yang sangat mendasar dan menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri perubahan sosial dalam suatu masyarakat. Yang pertama, berkelanjutan. Manusia sebagai makhluk sosial dimanapun berada akan mengalami perubahan, baik secara cepat maupun lambat. Hal ini sudah pasti terjadi dan akan terus berkembang. Yang kedua, imitatif. Imitatif atau biasa disebut meniru. Jika ada perubahan yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial, maka akan diikuti oleh kelompok sosial yang lainnya. Hal itu dikarenakan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain akan saling mempengaruhi. Yang ketiga, ada hubungan timbal balik. Perubahan sosial tidak hanya terbatas pada hubungan material atau imaterial saja, tetapi bisa terjadi pada keduanya. Hal itu karena adanya hubungan timbal balik antara keduanya. Yang keempat, ada disorganisasi sementara. Disorganisasi sementara adalah kondisi tanpa aturan karena adanya perubahan pada lembaga tertentu. Misalnya, kondisi politik yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada tahun 1998. Kondisi itu menimbulkan banyak sekali perubahan pada masyarakatnya. Yang kelima, terjadi di mana-mana. Perubahan sosial bisa saja terjadi di mana-mana, mulai masyarakat desa sampai masyarakat kota. Hanya saja mungkin tingkat perubahan beda di antara satu tempat dengan tempat lainnya. Yang keenam, ada perubahan sosial juga dilakukan secara sengaja. Perubahan sosial pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat secara sengaja, meski ada juga yang terjadi tanpa tidak disengaja.
Yang ketujuh, menimbulkan konversi. Adanya perubahan sosial dapat menimbulkan konflik atau kontroversi di masyarakat. Contoh kasusnya, pada suatu pabrik ada suatu perubahan yang awalnya menggunakan tenaga manusia, kemudian diganti oleh mesin. Yang keenam, dilakukan secara sengaja. Perubahan sosial pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat secara sengaja, meski ada juga yang terjadi tanpa disengaja. Yang ketujuh, menimbulkan kontroversi. Adanya perubahan sosial dapat menimbulkan konflik atau kontroversi di masyarakat. Contoh kasusnya, pada satu pabrik yang awalnya menggunakan tenaga kerja manusia, kemudian diganti oleh mesin. Namun hal tersebut akan ditentang oleh para buruh. Karena adanya mesin, maka akan terjadi pengurangan pada jumlah tenaga kerja. Pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan perubahan sosial dari 4 pandangan. Yang pertama, pandangan klasik. Pandangan klasik memusat pada pikiran tokoh-tokoh sosiologis pada awal perkembangan sosiologi. Pandangan klasik mengawali munculnya berbagai studi kemasyarakatan, kemudian juga menjadi dasar bagi munculnya teori-teori yang lahir sesudahnya. Yang kedua, pendekatan equilibrium. Menyatakan bahwa terjadinya suatu perubahan sosial dalam masyarakat karena terganggunya keseimbangan di antara unsur-unsur dalam sistem sosial di kalangan masyarakat yang bersangkutan, baik karena adanya dorongan dari faktor lingkungan sehingga memerlukan penyesuaian atau dalam sistem sosial. Yang berikut, pendekatan modernisasi. Pendekatan modernisasi dengan menitik beratkan pandangannya pada kemajuan teknologi yang mendorong modernisasi dan industrialisasi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Hal ini mendorong terjadinya perubahan-perubahan besar dan nyata dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam perubahan organisasi atau kepegangan masyarakat. Yang keempat, ada pendekatan konflik. Pendekatan ini pada dasarnya berpendapat bahwa sumber pengetahuan sosial adalah adanya konflik yang intensif di antara berbagai kelompok masyarakat dengan kepentingan yang berbeda-beda. Mereka masing-masing memperjuangkan kepentingan dalam suatu wadah masyarakat yang sama, sehingga terjadinya konflik, terutama antara kelompok yang berkepentingan untuk mempertahankan kondisi yang sedang berjalan dengan kelompok yang berkepentingan. Yang keempat, ada pendekatan konflik. Pendekatan ini pada dasarnya berpendapat bahwa sumber perubahan sosial adalah yang intensif antara berbagai kelompok masyarakat dengan kepentingan berbeda-beda. Mereka masing-masing memperjuangkan kepentingan dalam suatu wadah masyarakat yang sama, sehingga terjadilah konflik, terutama antara kelompok yang berkepentingan untuk mempertahankan kondisi yang sedang berjalan dengan kelompok yang berkepentingan lainnya untuk mengadakan perubahan kondisi dalam masyarakat. Yang kelima, pendapat saya mengenai perubahan sosial di lingkungan tempat saya tinggal berdasarkan tahapan masyarakat modern. Perubahan sosial pada masyarakat modern pada umumnya lebih mudah dan cepat terjadi dibandingkan masyarakat yang masih tradisional. Salah satu contoh di lingkungan tempat saya tinggal, masyarakat cepat sekali mengikuti perkembangan yang ada melalui smartphone. Di zaman sekarang ini juga melalui smartphone, semua hal bisa dilakukan seperti berbelanja, berjualan, belajar online, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan masyarakat modern biasanya memiliki sikap rasional dan lebih terbuka untuk menerima hal-hal baru.